Kita mulai aftermarket review kita ya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas tentang persiapan kita untuk window dressing ya. Walaupun hari ini ya teman-teman lihat sendiri lah bagaimana indeks ya. Ya, candle terakhirnya seperti itu. Indeks sudah di bawah begitu tingginya, kemudian dia turun kembali. Ya, tetapi hari ini saya ingin bawa teman-teman untuk ke arah window dressing. Jadi bagaimana kita mulai mempersiapkan window dressing kita. Ya, walaupun mungkin ya indeks memang agak-agak masih belum ada sebuah konfirmasi buat kita kalau dia akan seperti apa ya. Tetapi ya udah oke, kita mulai melihat persiapan kita menuju ke window dressing. Jadi apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita persiapkan. Jadi kita langsung cek saja ke technical per sahamnya ya, technical per saham biar teman-teman bisa mulai melakukan persiapan juga ya sebelum sebelum window dressing itu terjadi. Soal dia nanti terjadi apa tidak, nah ini kan tergantung daripada bagaimana indeks ini memberikan sinyal kepada kita ya. Apa memang ada kekhawatiran mengenai gelombang ketiga COVID ya, jadi masing-masing masih wait and see. Ya, sedangkan Desember itu udah tinggal minggu depan ya. Dan periode di mana hari perdagangan di Desember itu kan paling cuman berapa hari tok ya. Itu adalah hari perdagangan yang paling singkat lah di sepanjang tahun ya. Jadi kita akan melihat di situ kesempatan kita untuk setidaknya ikut untuk pergerakan sedikit lah di window dressing-nya ya. Oke. Nah, kita akan bahas langsung ke teknikalnya saja. Jadi ada beberapa yang bisa teman-teman perhatikan ya untuk window dressing. Ya, yang pertama adalah kita lihat di bagian konstruksi ya. Konstruksi ini kenapa kita bisa menaruh saham-saham konstruksi ini ke dalam window dressing? Karena tahun depan kita tahu ya, cepat atau lambat undang-undang IKN itu akan disetujui. Dan program IKN itu merupakan program strategis pemerintah yang harus dikerjakan, bahkan kalau undang-undangnya sudah disetujui ya, berarti kontraktor yang ada termasuk pemerintah itu harus ngebut 2023 semester pertama, berarti kan kurang lebih sekitar Juni 2024 itu sudah harus ada gelombang pertama atau perpindahan PNS, Polri, segala macam itu semua udah di ibu kota negara yang baru, ya kan? Nah, oleh sebab itu ini kan berarti tinggal 2022 dan 2023 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah untuk membangun infrastruktur ya, gedung segala macam itu kan berarti akan mengerahkan cukup banyak ya tenaga termasuk perusahaan-perusahaan untuk dikejar lah ya di situ ya. Oke. Nah, jadi untuk saham konstruksi ini kita cukup yakin bahwa dia masih akan ada dibawa ke periode window dressing. Jadi setidaknya buat fund manager mereka masih akan meng-keep ini porto ini sampai ke tahun depan ya. Ini yang kita lihat ya karena sentimennya cukup besar di IKN itu ya. Oke, nah secara teknikal kita ngelihat ya dari PTPP dulu ya, PTPP karena kalau konstruksi teman-teman pasti udah tahu lah ya, kita ada 2 perusahaan, PTPP, Wika, sama satunya lagi adalah WG ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, kalau untuk PTPP, teman-teman udah lihat ya, dia udah mulai ada pergerakan naik. Berarti kalau misalnya di sini adalah flag-nya, ya kita anggap di sini adalah flag-nya, berarti ini udah periode di mana kenaikan itu terjadi. Ya, jadi sudah ada kenaikan. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasi saja ya. Ini kebetulan di 1300 di area ini ya 1285 sampai 1315 itu kebetulan ada sebuah area yang kita mau perhatikan kalau dia bisa tembus, apalagi kalau bisa tembus sampai ke 1300, anggaplah 1350 lah ya kita bulatkan. Itu berarti PTPP sudah akan kembali melanjutkan tren PTPP ya. Jadi ini udah ada di sekitar plafonnya. Tinggal kita menunggu satu momentum untuk menembus resistennya. Ya, jadi ini adalah kita bilang ya kesempatan akhir ya kalau dia sampai break, kalau sampai break ya berarti teman-teman udah bisa melakukan cicilan pertama.
Kalau dia break dengan kenceng, ya break berarti dengan momentum yang besar dan teman-teman mungkin nggak dapat di sekitar itu ya, di 1.300 sampai 1.350, maka tunggu dia pullback. Ya, dia akan pullback ke sekitar 1.350. Minimal kalau dia tidak pullback berarti dia akan ngebest, ya akan konsolidasi di atas. Oke, itu pertama PTPP. Nanti kita akan bahas ini mungkin akan lebih banyak, kan cuma menunggu konfirmasi doang ya, di market update di hari Sabtu ya. Oke, nah kemudian saham yang kedua itu adalah Wika, ya Wijaya Karya. Nah Wika sendiri teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau ini kan kurang lebih sejalan ya, cuman memang Wika ini masih di base-nya ya. Ya Wika masih di situ. Nah, jadi kesempatan pertama untuk teman-teman yang agresif bisa buy pada saat breakout dari base ini di 1.350. Ya, buat teman-teman yang agresif, yang konservatif, ya ini berarti teman-teman bisa buy di maksimal di 1.470. Jadi dia break, ya berarti teman-teman udah mulai buy. Ya sama kayak PTPP ya, kalau misalnya dia break dengan kenceng ya teman-teman berarti bisa tunggu dia pullback ya kalau tidak dapat ya. Tapi ini sebenarnya area udah cukup bagus untuk kita mencicil ya dengan sentimen yang ada. Kemudian kalau misalnya kita tidak dapat pada saat break, berarti kita bisa tunggu dia pullback atau dia konsolidasi di atas baru kita ambil lagi ya. Oke, ini cuman melanjutkan tren yang ada di bawah saja nih. PTPP ya, Wika itu dia hanya melanjutkan tren yang di bawah situ. Ini cuman konsolidasi, begitu dia break, teman-teman udah bisa langsung ikut. Yang satunya lagi adalah WG. Ini mungkin lapis duanya lah ya, kalau yang tadi yang PTPP dan PTPP dan Wika itu lebih ke arah market leadernya ya. Nah kalau ini anak perusahaannya Wika, WG. Nah teman-teman bisa lihat WG walaupun ya memang banyak sekali ya shadow di situ ya menandakan bahwa ya ada kenaikan terus diturunkan, kenaikan terus diturunkan. Tetapi pada dasarnya kalau teman-teman lihat ada lorong harga di situ, dia sebenarnya bergerak naik loh. Ya dia sebenarnya bergerak menuju kepada induknya. Ya, sejalan lah ya, sejalan dan kalau kontrak yang dulu masih berlaku, WG ini adalah salah satu perusahaan yang pasti akan mendapatkan kontrak di ibu kota negara baru karena ini namanya saja Wika Bangunan kan, jadi memang ini adalah kontraktor untuk gedung-gedung. Ya, kontraktor untuk gedung-gedung. Sedangkan kalau PTPP itu memang ada gedungnya juga kan tapi dia lebih banyak di bendungan ya. Ini bilangnya konstruksi apa ya kalau selain gedung ya. Terus Wika juga sama kan. Nah, Wika makanya dia punya anak perusahaan namanya WG ini ya. Berarti kalau misalnya Wika terlibat ya mungkin dia di infrastruktur jalan segala macam ya. Nah, ini mungkin WG-nya itu akan mendapatkan bagian di pembangunan gedung-gedung. Ya, jadi ini 3. Teman-teman bisa lihat PTPP, Wika, dan WG ya. Oke. Habis itu ini saya mau bahas sedikit mengenai batu bara. Ya, kita lihat beberapa batu bara yang sudah kelihatannya sudah tidak ada sudah tidak membentuk new low lagi, bahkan ada roll sudah mulai naik ya. Ini kemarin waktu hari Selasa kita sempat bahas ini sebentar ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman mau aman untuk masuk ke dalam Adaro, teman-teman bisa tunggu dia break atau dia menutup gap ini. Ya, dia menutup gap ini terus habis itu break ke atas ya, baru teman-teman masuk. Ya, kalau mau lebih aman lagi ya tunggu dia benar-benar sudah break dari high ini di 1915 ya, 1915. Dengan harga batu bara saat ini ya kita masih melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini masih cukup diuntungkan dengan harga batu bara saat ini. Ya, jadi ya laporan keuangannya untuk sampai mengakhiri 2021 ini ya harusnya masih akan cukup kinclong lah ya. Maka dari itu ya pergerakannya ini kalau misalnya Adaro dia sudah tidak membentuk new low lagi. Kita tinggal menunggu dia break aja strukturnya dan habis itu melanjutkan trend. Ya, jadi tunggu dia break ya, tunggu dia tutupin gap itu, habis itu teman-teman lihat dia pullback enggak. Dia pullback, dia membentuk struktur ya, berarti ini misalnya kayak gini, terus habis itu pullback, terus naik lagi, pullback, terus naik lagi.
Ya, bisa jadi skenario seperti itu. Habis itu saham yang kedua mengenai batubara adalah PTBA. Ya, PTBA ini udah tinggal melanjutkan tren doang, tapi ya teman-teman kalau misalnya mau lebih aman, ini kan ada kayak sedikit gap juga di situ kan. Ya, ada sedikit gap. Nah, jadi teman-teman tinggal tunggu aja dia break 2760, berarti ini akan lanjutin tren lagi ya, 2760. Buat teman-teman yang konservatif bisa tunggu sampai sini lah. Ya, 3000. Jadi 3000 begitu dia break, nah, teman-teman silakan ikut lagi. Ya, ini PTBA. Nanti kita akan bahas ini lebih lengkap di itu ya, di market update. Tapi ini sementara ya, kan besok hari Jumat kan, kita butuh konfirmasi lah. Itu jadi sebuah konfirmasi buat kita, benar nggak ya ada pergerakan di saham-saham ini. Oke, habis itu ini yang saham yang mungkin di second liner-nya lah ya. Ini ada namanya Delta Dunia Makmur. Kita lihat Delta Dunia Makmur saat ini itu udah ada di sekitar supportnya ya. Harapan kita ya dia tidak jebol. Oke. Ya, sorry. Ini kan adalah area yang kita sebut sebagai low risk. Kenapa kita bilang low risk? Ya stop loss kita pasti ada di bawah situ ya. Jadi kalau dia jebol ya berarti dia membentuk new low kan? Oh, kita keluar. Tetapi ini yang teman-teman bisa lihat ya dari si Delta Dunia Makmur. Dia sudah dalam keadaan low risk. Jadi ada di sekitar supportnya. Ya, jadi ya teman-teman kalau misalnya mau ambil untuk Delta Dunia Makmur, ini untuk yang agresif ya, ambillah di sedekat mungkin dengan si supportnya. Ya, ambil ya 290 sampai 286. Sedekat mungkin di situ ya. Kalau misalnya teman-teman yang konservatif ya, berarti tunggu dia break dari tren atas. Ya, dia break dari tren atas baru teman-teman ikut. Ya, dia break baru teman-teman ikut. Ya, buat teman-teman yang konservatif. Tapi ini kalau teman-teman yang agresif, ini memang ada sebuah area yang cukup low risk ya. Artinya kalau dia tembus ke bawah, ya kita buang. Ya ingat tuh ya, harus buang ya kalau udah kena stop loss, jangan di hold. Oke, dan satunya lagi adalah UNTR. Ya, UNTR kita lihat nih ya, UNTR kita harapkan adalah dia tidak jebol lagi di 23.300. Jadi kalau dia udah tidak jebol ke bawah, UNTR kan ada banyak ya. Dia ada tambang emasnya, ada tambang batu baranya, termasuk di dalamnya ada penjualan apa itu namanya? Alat-alat berat kan untuk yang perusahaan-perusahaan tambang kan. Nah, jadi kita harapkan adalah ya dia tidak membentuk new low lagi. Kayak kalau dia tidak membentuk new low, buat teman-teman yang agresif sebenarnya udah bisa mulai cicil di 23.175 ini atasnya berapa ya? 23.300-an ya. 23.000 hampir 400 lah ya. Jadi ini teman-teman udah bisa mulai melakukan cicilan di situ kalau dia udah mulai break ke atas. Berarti udah nggak ada new low kan? Dia udah mulai break ke atas, nanti teman-teman akan lihat ya, mungkin dia akan membentuk box di atas ya, terus habis itu terus naik ya. Nah, kalau teman-teman yang konservatif bagaimana? Yang konservatif ya, ini kalau kan dia membentuk box nih. Dia membentuk box, ada kalanya dia break ya, dia break terus dia pullback. Nah, pada saat dia pullback ya, terus habis itu udah mulai jalan lagi ke atas, itu adalah kesempatan teman-teman untuk melakukan cicilan. Ya, atau mau benar-benar konservatif banget ya, berarti Oke ya. Jadi pada saat dia udah membentuk struktur kan, jadi membentuk high yang baru tuh. Nah, teman-teman beli pada saat high itu. Jadi jangan sampai nggak beli ya. Terus habis itu turun, terus habis itu dia udah naik lagi, tunggu lagi konfirmasi segala macam ya. Ini untuk UNTR ya, kita harapin adalah dia tidak ada new low lagi di situ. Oke. Next itu untuk saham-saham energi ya. Kemudian saham-saham yang finance atau yang keuangan ya. Teman-teman udah tahu sendiri lah ya, kita pasti akan melihat yang 5 saham itu. Jadi ini saya bahas sekilas saja karena kita udah sempat membahas itu. Ini ada BBCA ya, kalau dia masih manut ya, terus habis itu di situ dia break ya, berarti teman-teman udah bisa ikut lagi.
Kemudian ada BBRI di situ. Ya, ini ya dia bisa break ke atas 4.200 sekian ya. 4.250 sampai 4.300 ya. Dia bisa stay di atas, itu area teman-teman bisa buy. Kemudian ada BBNI itu kalau tidak salah ini ya, dia udah mulai ada di atas ya. Kalau bisa dia bisa stay di atas 7.125, maka teman-teman bisa hold di situ ya. Habis itu ada BMRI. BMRI kalau tidak salah sudah mulai buy. Ya, nah ini ya. Sudah ada di atas buy. Oke. Kemudian ada satunya lagi adalah BBTN. Ya, BBTN kemarin sempat break ya, tapi tidak confirm, dia masih turun lagi. Ini tinggal tunggu konfirmasi aja, dia bisa stay di atas 1.840 sampai 1.850. Jadi stay di atas, udah teman udah mulai melakukan cicilan. Ya. Kemudian ada kabar baik untuk BBKP ya. BBKP kita tinggal lihat di hari Senin karena kan corporate action-nya udah selesai. Kita tinggal menunggu harga adjustment-nya nih. Ya, adjustment-nya ya setelah ditambahkan dengan saham-saham yang right issue-nya segala macam ya. Nah, teman-teman masih bisa lihat ini tinggal di-adjust dulu. Jadi kita tunggu chartnya di adjust baru kita melihat itu ya. Tapi kalau harga sekarang 310 plus right-nya kalau nggak salah di 110-an kan. Nah, jadi 200 plus 110-an ya. Jadi udah pas kan. Jadi udah seimbang nih. Harganya udah seimbang, termasuk di dalamnya adalah agro. Agro kalau teman-teman hitung juga harga teoritis untuk right issue-nya kan dia ada di sekitar 2.000-an kan. Nah, 2.000-an tinggal kita lihat R-nya itu akan berapa. R-nya akan berapa. Nah, di situ teman-teman nanti tinggal ya cocokin. Ini sebenarnya udah kalau di area sini harusnya harganya udah sama ya dengan harga teoritis di 197 sampai 2.000 itu kurang lebih akan ada di situ ya harga teoritisnya. Cuman karena kumdatnya itu kalau tidak salah besok ya. Kumdatnya kalau tidak salah besok, jadi kita tinggal lihat besok dia akan ditutup di berapa. Habis itu kita tinggal lihat perdagangan right issue-nya. Ya, tetapi kalau teknikalnya sih sebenarnya dia cukup manut ya. Dan harga sekarang itu ya nggak tahu beda-beda jauh, nggak tahu tinggi banget. Nggak dibilang rendah juga nggak rendah-rendah banget ya. Tapi ini dua saham itu teman-teman bisa perhatikan BBKP sama Agro ya. BBKP kan Senin udah selesai tuh right issue-nya. Tinggal kita lihat ya bagaimana ada permainan nggak di pengumpulan right-nya. Pengumpulan right-nya itu ada nggak dipermainkan nggak gitu kan? Karena ada yang nebus ya mungkin dia dapat tebusannya cukup murah. Habis itu mungkin ya masih ada gonjang-ganjing sebentar ya teman-teman tinggal cek di teknikalnya ya. Agro juga sama, kita tinggal menunggu dia selesai. Kumdet itu udah besok tinggal perdagangan si right issue-nya itu kalau tidak salah sekitar 5 harian ya. 5 harian berarti ya kurang lebih minggu depan juga udah selesai. Jadi ya kita udah bisa nengok kembali nih si BBKP sama si Agro ya. Jadi ini teman-teman juga bisa perhatikan ya. Terus habis itu di bagian basic ya. Jadi saya mau bahas itu adalah trio metal ya. Trio metal adalah satu adalah Antam. Antam ini udah ini ya. Udah mendekati akhir-akhir ya, tinggal tunggu break doang ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan itu. Kemudian ada Tins ya, Tima juga sekarang all time high lagi ya. Ini juga teman-teman bisa tunggu, ini udah tinggal dikit lagi. Dia akan break lagi di daerah konsolidasi ini, akan lanjutin trend atau tidak. Di tingginya berapa ya? Di sekitar 1.740 sampai 1.800. Itu area yang teman-teman bisa perhatikan untuk Tima ya. Sama satunya lagi adalah yang Inco. Ya, Inco. Nah, Inco juga sebenarnya udah di ujung-ujung kan. Jadi trio metal ini udah di ujung semua. Sama satunya lagi adalah yang di basic juga adalah BRPT. Ya, kalau ini kita akan bahas lebih lengkapnya di hari Sabtu aja ya di market update. Nah, kayak BRPT lihat ya, dia udah di atas kan, udah di area resisten itu. Kita sebenarnya cuma tinggal menunggu aja satu momentum gede, ya momentum besar, apalagi dia bisa tembus dan stay di atas 1.170.
1170. Jadi kita berharap dia bisa stay di situ ya. 1170 berarti dia udah tinggal melanjutkan trend. Dan teman-teman juga mesti tahu ini kan adalah sebuah pola ya, dia ini ya. Jadi kita berharap banget ya. Pola ini biasanya kalau dia break itu akan cukup melahirkan sebuah pergerakan yang cukup besar ya. Nah, kalau udah begitu berarti saham ini itu bukan untuk saham yang kita tradingkan untuk jangka pendek. Ya berarti ya, teman-teman ada peluang untuk menghold ini menjadi saham yang sifatnya adalah position ya. Oke. Ini adalah BRPT dan mungkin saham ini saya harus mention ya buat teman-teman adalah MAPI. Ya, MAPI. Kita melihat ya di daerah 800 itu cukup menjadi area yang apa namanya yang bisa menahan pergerakan ini, tetapi ini masih belum terlalu konfirmasi ya. Kita akan jauh lebih confirm kalau misalnya dia bisa turun sampai sini dan bertahan 730 sampai 740. Ya, jadi tinggal menunggu aja dia confirm apa tidak. Ya, kalau dia confirm berarti dia akan lanjutin naik ya, pas dia naik berarti kita paling masuk di sekitar area 900. Ya, tetapi kalau ini kan ancaman untuk si MAPI ini kan adalah PPKM level 3 kan. Nah, kalau lihat dari tingkat vaksinasi yang ada terus habis itu kita lihat ya kejadian yang seperti yang ada di Eropa saat ini ya. Negara-negara Eropa dengan vaksinasi yang cukup tinggi, kasus kematiannya sedikit. Ya, kasus kematiannya cukup kecil. Nah, kalau kasus kematiannya cukup kecil, sedangkan vaksinasi kita udah berapa? Kalau tidak salah udah 80 juta orang lebih ya. 80 juta orang lebih ini sudah terima vaksinasi yang kedua atau berapa? Nah, teman-teman cek itu berapa persen. Nah, kira-kira segini itu untuk ngadapin gelombang ketiga ini gimana? Ya, jadi teman-teman tinggal menganalisa itu. Kalau misalnya cukup oke, ya artinya kita bisa ngelewatin gelombang ketiga ini dengan kasus yang cukup sedikit karena ada herd immunity yang sudah mulai terbentuk ya. Masyarakat udah mulai sadar pakai masker ya. Nanti Nataru itu Natal tahun baru itu mereka cenderung mengurungkan niatnya untuk pergi ya. Jangan sampai setelah setelah Natalan terus pergi juga ya. Jadi kita berharap seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu seperti itu, jadi ada harapan si MAPI ini akan kembali melanjutkan trend. Ya, itu kurang lebih ya. Nanti lengkapnya kita akan lebih bahas di itu ya di hari Sabtu. Oke. Ini sekarang mungkin saya coba jawab beberapa pertanyaan. Tadi Antam kita udah bahas ya. Antam itu sebenarnya udah tinggal menunggu saat-saat untuk kita masuk aja. Nah, Indosat, oh iya, ada satunya lagi adalah nanti saya sekalian bahas ya. Kebetulan tadi ada yang nanyain. Nah, Indosat itu sendiri masih dalam keadaan sideways ya. Tapi kalau teman-teman mau tungguin ya, ini sebenarnya udah di area-area yang cukup ini ya. Udah dekat-dekat dengan plafonnya ya. Ini tinggal mau tembus atau mau turun kembali. Ya, kalau dia mau turun kembali, ya berarti dia masih tetap akan melanjutkan konsolidasinya. Ini memang dia ada di atas-atas ya. Tetapi ini apa namanya, teman-teman bisa lihat ya di sini beda kan, dia ada di sini dan di sini ya. Dia tes pada saat dia tes ini resisten ini, lihat ini dia masih dalam keadaan sideways yang cukup panjang ya di situ ya. Jadi seakan-akan dia ngumpulin tenaga di sekitar resisten ini 7.200 untuk jebak. Nah, ini tinggal kita konfirmasi besok ya. Kenapa? Karena lihat candle terakhir ini momentumnya cukup besar. Kita lihat volumenya, volumenya masih agak kecil ya. Ya, tetapi volumenya juga udah membesar. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Ini candle ini sama volumenya cukup oke lah ya. Kalau kita lihat ya masih kita boleh bilang di atas rata-rata. Karena rata-ratanya kan adalah ini garis yang itu ya. Ya, nah itu dia ada di sedikit di atas rata-rata. Jadi ya teman-teman masih bisa coba perhatikan ya untuk Indosat besok ya, Indosat besok. Kalau dia bisa break ya buat teman-teman agresif ya teman-teman bisa ikut duluan ya, atau ya kalau dia bergerak ya bergerak ke atas terus habis itu pullback inilah adalah kesempatan untuk teman-teman yang konservatif untuk masuk. Oke. Terus lanjut adalah MTEK. MTEK kita coba lihat. Oh, MTEK jebol ya. Ntar kita coba cek dulu jebol nggak.
Oke, ini ya MTech ya. MTech menjadi warning buat teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman buy di mana, tetapi stop loss-nya teman-teman udah mulai perhatikan. Ya, kalau teman-teman belum punya barang, saya sarankan adalah hold dulu untuk beli. Jadi tergantung dia bisa bertahan apa enggak. Karena dia si candle terakhir ini kan momentum menuju ke support ya, menuju ke support. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi besok jebol apa enggak. Karena lihat dari volumenya itu memang gede ya, volumenya cukup besar. Ya. Jadi buat buat teman-teman yang belum buy, lebih baik di hold dulu ya. Kita tinggal lihat besok bagaimana dari technical ininya sendiri. Oh, ini juga itu ya. Kayaknya ini turunnya karena si buka nih. Coba kita lihat buka. Oh ya benar ya, si bukanya sendiri sudah new low ya. Ya teman-teman ya, waktu hari Selasa kemarin kan kita udah sempat bahas ya. Ini udah new low, artinya ya trennya akan berlanjut turun. Oke, itu MTech ya. Terus habis itu Friends. Nah, Friends itu kemarin akhirnya dia mantul ya. Kita berharap dia tetap ada di sekitar ini untuk ya kurang lebih di situ ya, di berapa ini 92 sampai 95 sampai 96 ya kalau nggak salah ya. Ya sampai 96 ya. Nah, semoga tidak ada new low lagi di situ. Kalau dia tidak ada new low, berarti ini ada potensi dia akan ada pantulan di sini. Kita tinggal tunggu aja konfirmasi dia mantul apa enggak. Ya, ini untuk Friends ya. Oke, habis itu apa ya? LSIP. Nah, untuk saham-saham CPO ancamannya kan cukup nyata ya. Kita masih ngomongin soal ancaman CPO lah ya. Ancaman CPO ini adalah penghentian ekspor. Dan kelihatannya benar-benar akan dilakukan loh. Cuman ya itu makanya kita masih belum tahu ya bagaimana antisipasi pemerintah untuk si ini kelebihan ekspornya. Tinggal kita cek aja di situ. Kalau misalnya sudah ada solusinya, teman-teman mungkin akan lihat ya LSIP masih ada tahanan di 1250 sampai 1275 ya. Yang penting jangan jebol di situ. Kalau dia nggak jebol ya berarti kita masih ada harapan ya. Berarti sekarang ya saham-saham CPO yang lain juga kayaknya sih sama ya. Itu dalam keadaan wait and see bagaimana pemerintah menyikapi ancaman ini nih yang soal di Eropa kan benar-benar mau di stop ya semua yang berhubungan deforestisasi ya kan, termasuk ya CPO ini. Jadi ini yang kita lihat ya, oke. Next adalah Tekim. Ini Tekim ya. Kemarin kan saya udah sempat share juga ya chartnya ya. Waktu itu ada ada berita soal apa gitu ya Tekim ya. Saya lupa ya. Nah, ini yang penting adalah dia nggak membentuk new low. Low-nya kan yang udah terjadi kan di sini ya. Di 8.000 sekian ya. Kalau dia tidak membentuk new low, ya teman-teman masih bisa hold. Kalau belum punya barang, saya lebih sarankan adalah jangan buy dulu. Ini jangan buy dulu. Ya kita cuma mau nunggu aja dia punya ini tidak sampai jebol. Ini harusnya sih udah mulai jebol. Ya kita cuma menunggu ini kan udah mulai jebol ya. Tapi kalau lihat dari low-nya itu kan dia masih di daerah-daerah sini. Nah, kita tinggal konfirmasi aja dia jebol nggak. Kalau dia jebol, ya udah teman-teman jangan beli dulu. Ya, yang sudah punya barang gimana? Ya, stop loss-nya di mana? Trailing stop-nya di mana? Kalau kena, ya sudah keluar dulu aja. Ya ini kalau tidak salah sudah pernah diperingatkan ya sebelumnya Tekim sama INKP. TPIA, ini TPIA ya, harus kalau BRPT-nya udah mulai kinclong-kinclong gitu ya, harusnya TPIA juga akan mulai. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ini kan new low yang terbentuk sebelumnya. Low yang sebelumnya ini ada di sini. Ya, kemudian dia udah mulai membentuk low yang baru di low yang baru di sini. Ya, kemudian ini masih di atas ya. Nah, yang penting adalah si TPIA ini tidak sampai jebol. Jebol di sini. Kemarin itu penurunan ini kalau tidak salah tax holiday mau dicabut ya. Saya nggak tahu apakah jadi apa enggak. Cuman ya memang
produknya si TPIA itu kan adalah produk yang susah untuk dicari substitusinya. Bahkan kemarin kan teman-teman dengar nggak yang rapat Pertamina dengan Pak Jokowi, ya? Itu kan ditegur mengenai pabrik petrokimia kan. Nah, ini kurang lebih sesuatu yang sama dengan TPIA. Kenapa digenjot si pabrik itu? Ya kok ditanyain terus ya. Karena bahan baku yang dihasilkan oleh pabrik ini, TPIA juga ya, itu sangat dibutuhkan karena tidak ada substitusinya sehingga harus diimpor. Ya, sehingga harus diimpor. Dan itu bahan baku untuk banyak hal loh. Termasuk untuk yang bumper mobil dan lain sebagainya itu dari sini. Dari bahan bakunya si ini, produksi ini. Jadi ya kita melihat ya untuk saat ini ya TPIA ya itu tinggal teman-teman lihat dia selama dia tidak jebol dari 6.750 sampai 6.800 ini sebenarnya harusnya akan cukup bagus. Yang jadi masalah TPIA, yang jadi masalah untuk bahan baku itu adalah minyak bumi ya. Minyak buminya sendiri terus naik karena itu bahan baku utama untuk si pembuatan produksi ini ya. Nah, minyak buminya masih cukup tinggi kan, harganya masih 82, kemarin udah sempat di 86, tapi ini bertahan di situ. Ya, bertahan di situ. Dan teman-teman bisa lihat ya dari kalau trennya begini, itu kan sebenarnya continuation kan. Ya, masih akan ada lanjutannya lagi ke atas. Nah, kalau ada lanjutannya ke atas, ini sebenarnya ancaman juga untuk si TPIA. Ya, oke. Apa benar Pegas akan right issue? Pegas akan right issue, saya belum dapat ya itunya ya. Saya belum dapat beritanya soal right issue ya. Tetapi kalau dari teknikalnya dia udah break. Ini kan yang kita lihatin dari berapa minggu yang lalu ya. Dan dia udah break. Artinya hold. Saya juga masih hold ini ya karena ini kan baru kita juga baru break ya, berarti kan baru masuk nih harusnya kan. Jadi udah kita tinggal hold aja, kita tinggal ikutin aja pergerakannya. Soal dia isu apa tidak, saya sampai sekarang sih belum dapat beritanya. Oke, nah saham-saham properti sebentar ya. Saham properti kemarin kita udah lihat di indeks propertinya itu udah jebol. Ya ini jebol lagi kan. Gitu ya, nanti kita cek ya, kalau nggak salah ada yang nanya ini itu. ADMG tetap hold ya, kalau tidak salah ya. ADMG ya, hold nggak ya? Nah ya benar ya. ADMG masih hold, terus AISA juga masih hold. Ya, AISA juga masih hold. Terus Medco gimana? Medco kita coba cek teknikalnya. Ini Medco ini udah bentuk new low lagi ya. Ya, jadi teman-teman udah boleh hati-hati ya. Saya nggak tahu, padahal harga minyaknya cukup bagus ya. Ini apakah ada kaitannya dengan mau masuknya grupnya Salim ya? Ini harusnya sih udah masuk ya. Cuma kita nggak tahu ada kepentingan apa, harganya mungkin dibawa turun dulu. Ya, tapi yang dari harga minyak, harga gas segala macam itu sebenarnya masih cukup stabil. Ya, jadi kalau penurunan ini apakah memang ada aksi korporasi yang ada ya kita nggak tahu ya. Tetapi dari teknikal yang ada memang ini ada kecenderungan masih akan turun lagi. Ya lihat hari ini aja dia udah dibawa turun terus dibawa naik ya. Tapi komposisi body sama shadow-nya itu juga menunjukkan bahwa ini kayaknya ada perlawanan yang cukup seimbang nih untuk ke bawah. Memang ada rejection di ini ya di 520-nya ya. Tapi ini bukan berarti besok dia akan naik ya. Enggak. Tapi ini tinggal kita cek bagaimana lihat besoknya ya. Oke, nah CTRA, BSDE, SMRA ini kita bahas sekarang ya. CTRA. Ya nih CTRA ya hari ini drop cukup gede ya. Padahal JP Morgan bilang setelah boom komoditi adalah boomnya properti malah pada sell on news ya. Ya kan? Oke. Nah, ini kita lihat ya, CTRA dengan penurunan segede gini, ini udah pasti harusnya udah kena trailing stop. Ya, ini kan turunnya udah 2 kali nih. Ini udah turun 2 kali. Nah, besok udah Jumat. Jadi saran saya adalah ya teman-teman berhati-hati sedikit ya di ini.
ini ada sebuah support di sekitar 1030 sampai 1000 lah ya, itu untuk CTRA. Oke. Nah, kalau untuk BSDE, mungkin kita bisa bahas agak banyak. Di sini ada peluang kita bisa kolek di sekitar 1100, ini berarti harga yang setelah penurunan lagi nih ya. Harga yang di bawah kita masih ada peluang untuk koleksi di situ. Kalau lihat dari atas turun sampai ke bawah, ini mungkin turunnya hampir 9% lebih ya. Ya, jadi ada peluang bisa kolek di sana, atau kolek yang satunya lagi ada di sekitar 1085. Ya, jadi kita berharap ya dia turun paling ya maksimal sampai sini ya, sekitar 1110. Berarti ini yang koleksi kita kemarin sampai ke 1085. Ya, ini untuk BSDE ya. Untuk BSDE kita ngelihatnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman tinggal, karena kita udah tahu ya harga yang mau area yang mau kita dituju oleh harga, maka yang kita mau lihat ini kan momentum gede ya. Nah, pada saat dia menuju ke area ini, kita mau lihat pergerakan candlenya itu semakin mengecil. Ya, pergerakan candlenya semakin mengecil. Terus ya, teman-teman bisa mulai lihatlah bagaimana reaksi candle di area sini. Ya, di berapa nih? 1085 sampai 1110. Oke. Ya, ini kalau misalnya dia turun begini ya, dia udah pasti kita udah kena trailing stop ya. Ini cut loss atau stop loss. Kalau memang udah ngeliat gejalanya begini, ya nggak masalah, teman-teman keluar, nanti kita tinggal masuk lagi. Kemudian, ya MTDL stock split 1:50. Iya betul Pak, MTDL tahun depan kalau nggak salah ya. Masuk sekarang ketinggalan nggak? Kita udah bahas MTDL dari minggu lalu ya. Nih, kita masih ada kesempatan untuk masuk lagi itu kalau dia bisa pullback ke 3.700 aja bisa pullback ke situ. Ini pun ya keadaan sekarang ini juga belum terlalu mencerminkan banget kayak dia akan break atau tidak ya. Ini memang candle kecil. Nah, kita berharap dia bisa pullback dulu sini dan bertahan di situ. Atau setidaknya kalau misalnya mau masuk lagi, minimal di dekat-dekat EMA 20 lah. Ya, kita tinggal lihat EMA 20-nya ada sekitar mana. Nah, ini di dekat-dekatnya aja. Area 3.700 itu ya mungkin adalah sebuah area yang untuk pergerakan sekarang ya. Kita masih bisa bilang, oh ini masih bisa kita tungguin di sekitar 3.700. Tapi teman-teman harus perhatikan ya, kalau MTDL ini bukanlah saham yang teman-teman bisa pakai untuk trading jangka pendek. Karena pergerakannya udah pasti tidak bergerak secepat yang teman-teman mau kalau yang untuk yang jangka pendek. Jadi pastikan dia agak panjang. Jangka waktunya ya, agak panjang. Karena tahun 2022 harusnya sih akan menjadi tahunnya teknologi lagi ya. Karena di situ bank digital udah pasti akan mulai beroperasi, 5G akan mulai lebih kenceng ya kan. Nah, jadi data center otomatis dibutuhkan kan. Jadi apalagi yang jasa-jasa MTDL ya, itu pasti akan dibutuhkan cukup banyak. Excel gimana? Kalau Indosat itu udah seperti itu, harusnya Excel juga akan mulai siap-siap ya. Ya, ini Excel. Ya, selama dia nggak di bawah 2.870, ini sampai bawahnya berapa ya? Tutup aja sekalian ya. 2.800, pokoknya dia tidak di bawah itu lagi. Ya, dia tidak di bawah itu lagi. Nah, teman-teman bisa hold. Ya, kita lihat volumenya juga udah mulai agak naik ya dari volume ya. Sudah mulai agak naik. Ya, ini mungkin mulai ada akumulasi yang terjadi di sana. Jadi ya kalau Indosat udah seperti itu, harusnya Excel juga akan mulai ya. Nah, kalau Indosat, Excel, berarti Friends itu kemungkinan besar juga akan ada pantulan di sana. Kita tinggal lihat aja. Ya, BPKP kita bahasnya nanti di hari Senin hari Selasa deh ya. Di hari Selasa aja BPKP, jauh lebih yakin. Nah, TWR nih yang TWR yang mau saya bahas ya. TWR teman-teman juga udah mulai bisa perhatikan TWR. Ya, dia udah mulai tidak ada new low lagi kan di situ. New low yang
terakhir kan kurang lebih di situ. Ya, low yang terakhir itu kurang lebih ada di situ. Nah, dia habis itu udah mulai konsolidasi di sana. Jadi ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa sektor infrastruktur ini kayaknya udah akan mulai beraksi lagi ya. Kita lihat sebentar ya. Ya, dia tinggal break aja, break dan stay di atas. Ini sebenarnya harusnya udah mulai break lah. Ya, break dan stay di atas. Ya, break dan stay di atas, ini otomatis dia akan mulai melanjutkan kembali tren. Ini sektor infrastruktur. Jadi sektor infrastruktur di dalamnya ya ada apa namanya tower, Tebik, ya, MTEL juga sebenarnya ada di dalam situ, termasuk yang saham-saham telco, ya, saham-saham telekomunikasi. Oke, Antam udah kita bahas, Buka juga udah kita bahas, dia udah new low, jadi ya untuk trading ya udah kita hindari ya. IRA gimana? Oke, IRA ya. Kita lihat IRA nih ya. Kalau misalnya memang ada peluang terjadinya gelombang ketiga, ini memang harusnya ada peluang juga untuk mulai lagi ya penjualan yang walaupun PCR antigen itu udah murah banget ya, tetapi kesempatan memang tetap akan ada ya untuk si IRA untuk dapetin kita bilang proyek lagi ya di situ. Ini yang kita lihat IRA ya, tapi ini masih kita tunggu dulu ya kalau dia bisa break dulu di ini area sideways ini, selesaiin dulu ya. Selesaikan dulu, tapi ini udah momentum yang kedua nongol ya. Ya, momentum yang kedua udah nongol di situ ya, tinggal benar-benar dia break, pastikan dulu dia ada di atas 1875 ya, sampai ini berapa ya di atasnya? 1935. Ya, kalau teman-teman yang konservatif pastikan ada di atas itu aja. Ya, momentumnya udah kelihatan sih ya, memang udah kelihatan, udah nongol. Ya, nah tinggal memastikan aja area sideways ini udah selesai buat IRA. ERA gimana? Ya, ERA masih sama ya. Ini mungkin efek PPKM yang level 3 itu ya pasti dia akan cukup berefek lah ke si IRA. Kalau lihat dari ini ya, kalau dia pokoknya jangan sampai jebol ya dari area sini. Kalau dia jebol, berarti untuk sementara ya teman-teman akan lihat ya IRA mungkin akan ke bawah dulu ya sebelum naik lagi. Ini kalau lihat dari teknikal yang ada, paling dekat sini ya. Nih, area sini jangan jebol aja 6.100 615 sampai 625. Jangan jebol aja di situ. Ya kalau dia jebol berarti ini trennya udah selesai dulu ya. Berarti nanti dia akan ya mungkin dia sideways sambil menunggu bagaimana PPKM itu diperpanjang apa enggak. Ya kalau diperpanjang ya masih akan turun lagi. Ya. Saham MTEK ada apa hubungannya dengan SMA dan Bukalapak? Itu induknya, Pak. Oke, habis itu Tebik. Nah, Tebik ya kemarin udah sempat ini berarti dia ada potensi untuk balik lagi. Ya, ini ada potensi dia akan balik lagi. Jadi teman-teman masih bisa tunggu lah ya, dia nggak jebol kembali ke situ. Ini kalau nggak saya tutup aja begini. Nah ya, jadi dia ada potensi ya kalau dia bisa stay di sini, stay di atas itu, ya. Berarti ini trennya akan berlanjut. Jadi otomatis kalau misalnya kayak gini, teman-teman bisa ada dua kemungkinan ya. Satu, dia sideways daerah sini. Dia konsolidasi daerah situ, tetapi tidak sampai jebol ke bawah, ya. Berarti ini tinggal teman-teman tungguin dia breakout, ya. Berarti dia lanjut, ya. Atau besok dia ngelanjutin trend, tetapi kalau lihat dari candle terakhir, harusnya sih tidak mungkin ya. Besok dia kemungkinan besar akan ada candle kecil atau setidaknya dia ada di sekitar inilah, ya. Mungkin retest lagi ke bawah, kemudian naik kembali. Ya ini Tebik ya, tapi teman-teman udah boleh perhatikan karena dia udah break. Ya dia udah break, ini udah retest kembali kan. Nah, kita tinggal menunggu konfirmasi aja candle yang ini. Candle yang ini siapa yang menang? Kalau lihat dari
dari shadow-nya kan panjang banget tuh. Ya, berarti kan ada tekanan jual yang begitu tingginya. Jadi ada taking profit di sana. Ya, tinggal ya lihat besok ya. Oke, ini untuk Tebik ya. SCMA kayaknya sih udah tidak terlalu bagus amat ya, kemarin jebol ya. Ini untuk support sekarang. Kalau misalnya itu berarti dia jebol ya, berarti dia akan ke sekitar 348. Kalau lihat begini ya, ini kan dominasi warna merah ya. Dominasi warna merah kan. Nah, jadi sementara ya hindari dulu, apalagi ya terakhir ini tiba-tiba satu candle yang gede banget ya. Kayak orang desperate banget ya, dibuang semua barang-barangnya dia. Ya kalau dia buang semua, yang nampung masih institusi, masih good ya. Cuman kita tinggal lihat ya teknikalnya 368 bertahan nggak? Kalau enggak ya berarti akan sampai ke sekitar 350. Ya, 350. Nah, 350 dia sideways nggak? Atau dia bikin new low nggak? Kalau dia bikin new low lagi, ya new low-nya itu adalah di sini ya. 330. Kalau dia bikin low lagi, udah sementara tidak dilihatin deh. Ya, nah ASII teman-teman udah mungkin kemarin sempat saya bahas ya, Asa Internasional ya, teman-teman bisa tungguin sampai ke neckline ini. Kalau teman-teman mau ya, ini teman-teman bisa untuk melakukan trading swing dulu ya, sampai kita nggak tahu ya dia sampai mana ya. Nah ini teman-teman bisa trading swing dulu untuk si si Astra. Jadi trading swing sampai ke atas ini, sampai ke 6.950. Ini kita spekulatif loh ya. Ini spekulasi. Dia akan bikin cup-nya itu dia sampai ke 6.925. Ini spekulasi dulu. Ya berarti dia break ini, yang pakai ini. Ya break ini teman-teman ikut 6.350 sampai ke high ini di sekitar 6.950. Ya kemudian dia masih akan turun lagi ya kurang lebih ya ke harga sekarang nih, harga sekitar 6.300-an. Ya ini untuk ASI. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini, kalau teman-teman tidak mau spekulasi berarti tunggu sampai dia confirm ya, bikin turunan ke bawah. Habis itu dia mulai naik ke atas. Berarti teman-teman tinggal tunggu confirm aja 6.925 itu dia break. Nah, itu teman-teman baru masuk di situ. Ya, SSMS naik terus. Ya, betul. Teman-teman boleh lihat nggak? Ini ya. Ya, boleh lihat nggak? Volumenya itu gimana? Kelihatan ya? Nah, kalau ini kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Dia naik, memang teknikalnya oke. Teknikalnya oke. Di sini kan kita bisa buy, kemudian ikutin trend ya. Tetapi secara volumenya kita nggak bisa nilai. Ini kenapa ini volume di sini? Sedangkan candle-nya kecil-kecil begitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Ya lebih baik ya hindari aja. Cari yang aman-aman aja. Kita nggak tahu dia seperti apa. Kalau teman-teman udah punya barang ya tinggal hold aja. Hold tetapi dengan trailing stop. Ya, cuma kita nggak tahu kapan dia rontok aja. Karena yang lain konsolidasi dia naik sendiri. Ya, what's wrong dengan dia? Oke, habis itu saham Wood. Oh, ini Wood jebol ya. Ini udah punya barang atau belum? Kalau udah punya barang ini harusnya di daerah-daerah sini udah kena trailing stop ya. Ya kalau belum punya barang, ini berarti udah kita tinggal tunggu dia konsolidasi lagi di bawah. Jadi udah benar-benar tidak ada new low lagi, baru kita cek lagi. Ini Wood ya. Ya low-nya bisa jadi dia akan ke situ. Ya karena ini momentumnya cukup kenceng ya, turun ke bawah ya. Gitu. Oke, habis itu bank BNK. Ini juga udah lama ya kita nggak lihat ya. Bank ini udah mulai naik ya. Oke, kita masih punya area di sekitar ini. Ya, kalau buat saya, untuk bank ya, teman-teman tunggu dia jebol dulu aja 2.910 baru ikut.
Ya itu untuk bank ya, dia tunggu jebol, kalau udah punya barang tinggal hold aja, ikutin aja trennya. Ini kan udah terus naik tuh. Nah, selama dia masih ada di sini terus naik gitu ya udah tuh ikutin aja. Ya ini juga udah mau issue tapi nggak tahu kapan. Mak gimana? Oh, mak ya. Ini tinggal itu ya. Kalau mak ya teman-teman yang belum ikutan ya, belum ikut ya. Tunggu dia benar-benar jebol ya. Dia jebol, ini stay di sini deh. Ini yang paling dekat ya. Nah, stay di atas berapa ini? 1185. Dia stay di atas, harganya ada di atas, baru teman-teman mulai cicil entry masuk ya. Ya ini untuk mak. Kalau teman-teman yang konservatif, benar-benar tungguin dia di 1230 sampai 1250 ya baru dia naik. Ini saya nggak tahu ya. Ini pada pricing in untuk keadaan gelombang ketiga atau tidak ya. Tapi memang ini agak aneh sih ya. Kalau kita lihat IRA udah mulai naik, MAK juga udah mulai naik. MAK ini kan yang itu yang bikin cetakan sarung tangan ya. Dia kan naik selalu karena ada pesanan yang meningkat ya. Ya kita tinggal nunggu aja bagaimana itunya ya. Nah, Cepin. Ini Cepin kemarin udah jebol ya kalau tidak salah ya. Kita lihat di sekitar. Ya, ini Cepin sementara jangan ikut. Ya, sementara jangan ikut. Kenapa? Karena area ini kemarin kan kita bahas candle ini ya. Candle ini masih ingat nggak? Ya, candle itu ada di sekitar area. Sebenarnya kita mau beli, area yang kita mau beli kan daerah sini ya kurang lebih ya. Kita mau buy di daerah situ. Tetapi pada saat dia turun terus habis itu membentuk candle itu, nah kita udah mengurungkan niat untuk buy. Ya, mengurungkan niat untuk buy. Jadi besoknya beneran dia jebol ke bawah. Nah, setelah dia jebol ke bawah, lihat nggak candle-candlenya tidak ada yang lebih besar daripada candle ini. Nah, candle ini tidak ada yang lebih besar. Berarti dia masih di dalamnya. Masih di dalam candle itu, masih dipeluk oleh candle itu. Nah, kalau candle itu masih dipeluk, ya ini ada kecenderungan memang dia masih akan ada potensi untuk turun. Nah, makanya kita tinggal menunggu konfirmasi aja. Dia udah turunnya mau selesai atau sebenarnya ini konsolidasi sedang buang barang, kemudian siap barang selesai, jebrek. Ya. Oil naik, kenapa Medco turun? Nah, itu yang kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Tapi teknikalnya menunjukkan bahwa memang Medco-nya sendiri, teknikalnya itu memang ada kecenderungan koreksi. Ya, apalagi ini ya tinggal tunggu break aja nih struktur ini. Begitu struktur ini break, ya berarti trend naiknya udah mulai patah lagi, tinggal turun aja. Ya, habis itu Krakatau Steel. Nah, ini yang soal Krakatau Steel ini udah tinggal uji ketahanan kita dalam menghold saham. Ya. Karena dari ceritanya ini semua udah confirm mau ngapain lagi ya. Kita lihat misalnya laporan keuangan Q1, Q2, Q3 bahkan yang kemarin itu pun bagus semuanya. Tapi dia belum naik, oke? Terus habis itu kabar terakhir kan Oke, kabar terakhir kan ada ini kan ya, ada berita mengenai IPO dari anak perusahaannya kalau tidak salah tidak diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Nah itu kenapa itu? Ya, teman-teman tinggal cari tahu. Terus habis itu ada proyeknya si Biden yang 1 triliun untuk infrastruktur. Itu kan sebenarnya adalah katalis untuk si Krakatau Steel. Ya terus belum lagi ibu kota negara baru. Ya ibu kota negara itu pasti membutuhkan kan baja-baja segala macam kan itu pasti ada bolak-balik adalah katalisnya Krakatau Steel. Nah, kenapa dia nggak naik? Ya ini udah tinggal tunggu teknikalnya doang sih sebenarnya, tinggal satu momentum jebret gitu ya, itu udah tinggal kita udah mulai ya berarti udah tinggal nikmati aja.
Oh, stock split-nya 26 Desember ya. Stock split 26 Desember berarti bursa nggak libur ya. Biasanya kan bursa libur ya. Sampai akhir tahun itu. Nah, teman-teman perhatikan aja stock split-nya kan 26 Desember ya. Nah, ini kalau stock split kan sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi harga. Maksudnya tidak mempengaruhi kegiatan apapun sebenarnya ya. Karena dia walaupun teman-teman udah punya sekarang ya, berarti kalau yang penting teknikalnya bagus ya. Sama katalis-katalisnya juga cukup bagus. Ya otomatis ya kalau dia stock split ya udah tinggal harganya jauh lebih murah aja. Nah, teman-teman tinggal planning aja, saya mau beli di harga lebih murah atau ya saya masuk dari sekarang, nggak apa-apa ya, stock split doang kok 1:5 ya. Ya berarti harga nanti saya dapatnya harga lebih murah, berarti barang saya harusnya lebih banyak ya. Gitu ya. Digitalan gimana? Digitalan yang bukan bank. Oh, yang lain ya. Yang lain tuh saya agak meragukan mengenai fundamentalnya. Ya, fundamentalnya. Jadi yang paling kita bisa lihat itu untuk digital ya. Untuk teknologi sebenarnya, bukan digital ya. Teknologi MTDL yang kita ambil, terus habis itu ada satunya lagi ada DMMX ya. DMMX walaupun laporan keuangan yang terakhir itu sebenarnya cuma memasukkan saham yang mereka punya ya ke dalam nilai perolehan. Jadi makanya kenapa kelihatan labanya cukup besar ya. Tapi yang mungkin yang bisa teman-teman perhatikan untuk saham tekno ya, yang kita dalam tanda petik kita bilang aman lah ya, itu MTDL. Itu aja. Yang lain saya belum melihat ada sesuatu yang bisa diperhatikan lah ya. Oke. Kabak itu apa ya? Kabak ini apa ya? Ini dari 50 bangkit ya. Nah, ini kalau yang saham-saham begini ya agak susah kita ngomong. Karena kalau secara teknikal kita lihat ya. Dia dari berapa 450 turun sampai ke gocap, terus habis itu tidur begitu lama. Ini kan berarti ada sesuatu. Nah, habis itu sekarang dibangkitkan kenapa? Ya, tinggal cek aja kalau bilang bagus apa enggak secara teknikal ini meragukan buat kita. Ini di setelah IPO dibawa naik terus habis itu dihancurkan sampai tinggal gocap, kemudian sekarang tiba-tiba dia bangkit. Ya, ini kayak gini-gini ya agak meragukan buat saya. Biasanya udah pasti saya hindari. Enggak kita itu. Nah, Bukalapak udah kita bahas ya, Bu ya. Itu udah tinggal melanjutkan tren aja. Cepro gimana? Kalau misalnya lihat dari teknikalnya, ya kita udah ketinggalan lah ini ya. Tapi kalau misalnya dia udah mulai, ini udah mulai best kan? Nah, kalau dia udah mulai best, tungguin aja dia sebentar. Ya, tungguin bestnya aja sebentar. Kita lihat ya. Ini mungkin memang ada turnaround dan lain sebagainya. Tapi kita memang masih belum bisa melihat ini saham turnaround-nya itu. Karena kan laporan keuangan Q3 kan, Q4-nya konsisten nggak? Pada Q1 untuk 2022 konsisten nggak? Jangan sampai ini hari ini naik kenceng ya, karena ada pengendali baru ya, siapa tahu ya ada injeksi dana dan sebagainya, dan itu diaku-aku sebagai keuntungan, kita nggak tahu, betul ya? Nah, oleh sebab itu untuk membuktikan benar nggak dia konsisten sudah mengalami kenaikan, ya harus tunggu Q4, laporan keuangan Q4, Q1-nya bagaimana, Q1 2022 ya. Tetapi memang kalau lihat dari bisnis sejenisnya, PMMP ya kalau nggak salah ya. Ya, PMMP sama informasi dari salah satu alumni kita ya, yang memang ada di bisnis ini, memang kelihatannya perhatian pemerintah cukup besar untuk di bisnis ini, ya di bisnis yang udang, ekspor segala macam ya. Bahkan sampai PMMP kan si Kaisangnya kan sampai ngambil ya. Nah, ngambilnya kenapa? Ya. Nah, kalau lihat dari teknikal saja, lihat dari teknikal ya, Cepro itu kan baru bangkit dari gocap ya. Buat kita ya cukup meragukan lah ya, karena harus menunggu konfirmasi. Oh, kita telat nggak? Ya daripada kita akhirnya diombang-ambing gara-gara dia bangkit dari 50 terus karena memang ada
ada kepentingan, mereka butuh dana dan lain sebagainya, atau ada yang mau keluar kan. Daripada seperti itu, ambillah technical yang udah jelas ya. Ini laporan keuangannya juga walaupun dia baru IPO ya. Ini IPO-nya udah dari awal di akhir Desember 2020. Nah, ini kan harusnya laporan keuangan udah bisa kita lihat kan. Ya, kita udah bisa bandingkan Q1, Q2, Q3, semua udah ada kan. Nah, bagaimana ini laporan keuangannya? Kita udah bisa bandingkan. Nah, secara teknikal dia udah mulai ada di area-area yang ya kita boleh dibilang udah mulai area-area yang kita bisa mulai collect lah ya. Ini untuk PMMP ya. Ya, jadi ya seperti itu kalau buat saya, apakah saya masuk Cepro enggak? Ya, kenapa? Karena saya masih meragukan. Teknikalnya juga udah telat kan kita. Ya udah telat, kita nggak mungkin kejar. Nggak mungkin kejar ya. Apakah kita tahu dia akan bangkit dari gocap? Nggak tahu kan? Ya kan nggak tahu. Nah karena nggak tahu ya kita nggak mungkin ngambil dong. Ya kecuali memang saya dapat insider ya, saya bisa ambil di situ. Nah kita ambil nggak di situ? Aturan saya adalah kita nggak ngambil saham-saham yang sedang berlari. Ya teknikalnya nggak ada kok. Bagaimana kita mau masuk di situ? Nggak ada teknikalnya, nggak ada sesuatu yang bisa kita jadikan itu menjadi alasan untuk masuk. Oh, alasan untuk masuk karena dia udah meraih profit ya dari kemarin-kemarin dia tidak meraih profit ya tidak suddenly dia punya profit seperti itu. Nah, ya terus habis itu ini adalah price in buat hal itu. Ya sudah, oke, kalau memang dia sudah bagus ya, sudah turn around segala macam, saya tinggal tunggu setup aja. Ini kan dia udah mulai best kan? Udah tinggal tunggu setup aja. Ini setup saya ada nggak di situ? Sinyal untuk trading system saya ada nggak di situ? Kalau ada, udah kita tinggal masuk. Gitu ya. Crash mau RI ya, Crash mau bakalan reissue di tahun depan. Ya, nah hoki habis top split terjun bebas nggak naik-naik, betul Pak. Makanya kan saya bilang cek dia punya sentimen, dia punya katalis untuk MTDL. Apakah MTDL sama kayak hoki enggak? Ya. Nah, MTDL itu kan kedepannya masih cukup kenceng ya. Maksudnya katalisnya ya. Ya, tadi saya bilang ya soal data center, soal jasa-jasa yang ada di MTDL sendiri, dia udah kerja sama Microsoft juga untuk banyak hal. Teman-teman tinggal cek ya, recheck di situnya. Nah, habis tentukan pilihannya. Kalau memang teknikalnya cukup bagus, dan teman-teman memang ada sinyal untuk kita bisa masuk di situ, memang ada area untuk kita masuk, ya collect. Why not? Ya kayak kemarin kan MTDL kan kita udah bilang kan ya. MTDL waktu itu dia best tuh saatnya di sekitar 3.700-an, 3.600 sekian ya sampai sekitar 3.700. Teman-teman bisa collect. Ya kalau dia break ya udah berarti teman-teman udah masuk duluan. Stock split kan kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau ini stock split-nya ada di 26 Desember ya, teman-teman tinggal pilih-pilih lah, jadi timbang-timbang aja. Kira-kira sesuai nggak dengan sesuai dengan gaya kita, karakter kita, segala macam ya. Terus habis itu ya cocokkan dengan data-data yang teman-teman bisa dapatkan. Fundamentalnya seperti apa, terus habis itu katalisnya ke depannya seperti apa kalau saya mau hold, ya kan? Terus habis itu ya teknikalnya. Kalau kita trader ya pasti kita masuk based on technical kan, bukan based on euforia, bukan based on katanya segala macam. Ya, ini habis itu ini dua saham ini apa ya? Hais, emang ada saham ini ya? Saya baru tahu. Oh, ada loh. Oh, ada saham ini. Oh, ini baru IPO. Ya, kalau baru saham-saham IPO ya kita nggak trading ya, Pak ya. Ini juga teman-teman ya kalau misalnya lihat dari begini ya ini low-nya. Udah tinggal tungguin aja jebol apa enggak. Kalau dia jebol ya udah berarti dia akan lanjut lagi ke bawah. Nah kalau dia naik sampai ke atas mana kita juga nggak tahu. Ya tetapi yang jebol yang bawahnya kita udah tahu 204 kalau dia nggak jebol ya udah. Teman-teman bisa itulah kalau udah punya barang itu oh ini Kioson ini toh. Makanya saya bingung, ada yang nanya di komen di YouTube ya, Kioson ini, makanya saya bingung, Kioson ini siapa ya? Oh ternyata kios, oke. Ya kalau sekarang kita lihat ya, ini sahamnya ya, teman-teman cek fundamentalnya lah ya.
Ini saham ya, kalau misalnya kita lihat ya, ini kan dia adalah di sini ya. Nah, konsolidasi daerah situ. Nah, kalau dia konsolidasi daerah situ, yang teman-teman lakukan adalah pastikan dia tidak ada new low. Cuman kalau ini, kan dia bekas jebol sampai bawah ya. Terus ngebest di situ ya. Nah, katalisnya ada nggak? Fundamentalnya bagaimana? Ya, ini teman-teman ya, tinggal lihat dari katalisnya, dari fundamentalnya. Kira-kira ya, dari atas ini dia jebol, terus habis itu best, jebol lagi dia best. Ya, dari fundamentalnya sih kita bisa ngelihat ya, dia ada kecenderungan turun ke bawah. Katalis yang ada saya nggak tahu. Ya, karena ini saham juga saya baru tahu, Kioson namanya. Ya. Jadi kalau lihat dari teknikalnya, dari teknikal yang ada ya, ini ada kecenderungan memang dia akan turun ke bawah. Terus habis itu ini agak-agak meragukan juga buat saya dari volume. Volumenya itu gede-gede semua. Gede loh, gede semua. Ya, ini saham yang sedang dipakai untuk apa? Tadinya nggak ada volume kan. Di belakang itu nggak ada volume. Terus habis itu ini volumenya udah mulai membesar pada saat dia di sini. Yang volumenya gede-gede. Termasuk candle yang kecil-kecil pun volumenya gede. Gitu. Ya, oke. Nah, habis itu ini ada saham satu lagi nih, Yellow. Ini bukan YOLO ya. Nah, kalau ini sih, wah. Ini nyangkut atau gimana ya, Bu? Ya, kalau ini sih udah ya. Kita udah nggak perlu lihat lagi. Ini yang kemarin sempat kita bahas ya. Dari sini tiba-tiba close di sini. Ini berapa persen tuh? Ya, langsung arah itu. Kemudian langsung turun. Nah, ini udah indikasi kalau ini memang ada sesuatu yang terjadi nih. Ya, ngapain dia naik? Ngapain dinaikin? Ya, terus habis itu diturunkan, dibanting begini. Ya, kalau udah pernah punya barang yang begini, ya. Nah, teman-teman udah next, udah hati-hati. Hati-hati kalau dia pernah begini, next ke depannya dia pasti akan melakukan ini lagi. Ya, dia baru selesai RI. Ini baru benar-benar selesai, ya. Nah, ini tinggal lihat, nah, RI-nya berapa sih? Kok dia sampai bisa jebolin kayak gini? Ya, berarti ini kenaikannya ini cuman untuk RI-nya cepet. Nah, ini berarti dia naikin cuman untuk ya kita tebus. Benar nggak? Ya, kita tebus ya, orang RI-nya 100, RI-nya sampai mana? Oh, ini ya. Sebentar ya. Enggak, ini stock split. Oh, ini yang itu RI-nya. Kalau nggak salah berarti kumdatnya di tanggal 8. Tanggal 9, tanggal 8 ya, 8. Nah, setelahnya tiba-tiba dibawa naik ke atas. Dibawa naik ini ya berarti kan memang udah ada tujuan ya. Berarti mereka mau jualan di sini, habis itu pepek gitu. Turun ke bawah semua. Ya ini kasihan aja sih apa yang akhirnya kejebak-jebak di sini. Tetapi ya, teman-teman ya, dari teknikal yang ada, dia udah pernah melakukan seperti ini, maka akan diulangi lagi seperti ini. Jadi ya buat saya udah kita lebih baik hindarin aja. Itu ya. Habis itu satu saham lagi apa ya? Raja. Nah, kalau Raja udah ya kita udah hold ya. Kita udah bicara ini berapa kali ya. Selama dia nggak jebol dari ini, dari 200 ya, 200 sampai berapa ini? 200 sampai 196 ya, selama dia nggak jebol, karena kita lihat Pegasnya juga udah mulai naik. Ini kan ada kerjasama sama anaknya Pegas namanya Pertagas kan. Pertagas itu perusahaan yang didirikan patungan antara Pertamina sama Pegas. Itu kan dia ada ini kan, ada bagian di situ. Jadi yang kita masih bisa lihat adalah apa kecenderungan yang ada untuk si Raja, kita masih bisa hold. Iya. Oke. Nah, kalau Harum ya, ini terakhir ya. Kalau Harum saran saya adalah jangan kejar dulu ya. Jangan kejar dulu. Ini dia udah cukup tinggi pergerakan naiknya. Hari ini harusnya menjadi hari terakhir buat teman-teman buy lah ya. Kita sebenarnya kita udah mulai ngomongin Harum itu kan di bawah sini ya. Ya di berapa ini? Di break berapa ya? 8 ribuan kan. Ya Harum di situ.
akan lebih baik. Kalau teman-teman udah nggak dapat lagi, lebih baik tunggu sesuatu lagi di situ. Tunggu something lagi di situ. Atau dia benar-benar udah jebol, stay di atas. Ingat loh ya, ini saham tidak terlalu liquid-liquid banget. Tidak terlalu liquid sekali. Ya, liquidnya paling ya, paling gede itu 1.000 lot sekarang. Walaupun dia udah stock split kan. Paling gede itu sekitar 1.000 lot. Ya, berarti yang teman-teman yang ngambil yang 10-20 lot itu masih bisa lah, masih bisa itulah, masih bisa cukup liquid lah ya buat kita. Tapi kalau lebih gede dari itu, saya tidak begitu menyarankan teman-teman mengejar, karena ini harga udah cukup tinggi di atas ya. Nah, ini tinggal tunggu dia stabil dulu ya, baru kita mulai ngambil ya. Memang harum itu seharum harganya sih cukup harum lah ya, dari 5.000 kan kita sempat itu ya, sempat mention ya di daerah sini ya, sempat mention itu ya. Bahkan dari bawah kita udah ngomongin harum dari kapan ya, sebelum dia stock split sekalipun ya kalau nggak salah ya, itu udah sempat kita bahas. Oke, saya pikir itu dulu ya Pak ya, Bu, untuk review kita hari ini. Kita akan lihat jauh lebih dalam lagi mengenai porto-porto untuk kita ambil buat window dressing ya di hari Sabtu ya. Oke. Nah, sampai ketemu lagi teman-teman di hari Sabtu ya di Market Update ya. Thank you semua untuk waktunya. Selamat istirahat, sampai ketemu lagi. Salam tim.